Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas, bertemu lagi dengan Ibu Dina dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini Ibu akan memberikan materi mengenai puisi rakyat. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian dapat menyimpulkan ciri umum dari puisi rakyat. Yang kedua, kalian dapat membandingkan persamaan dan perbedaan ciri umum puisi rakyat yang terdiri atas 3, yakni pantun, syair, dan gurindam. Dan yang ketiga, kalian mampu mendaftarkan kata atau kalimat yang digunakan pada puisi rakyat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa siapkan buku paket dan buku catatan kalian ya untuk menulis materi yang akan Ibu berikan hari ini. Nah, kita masuk ke materi pertama ya. Ini apa itu puisi rakyat? Dapat kalian lihat di sini, puisi rakyat atau sajak adalah kesusastraan yang digunakan oleh masyarakat sebagai ungkapan atau pernyataan tradisional yang didasarkan pada irama, panjang pendeknya kalimat, tekanan suara, atau sebuah mantra. Puisi rakyat ini merupakan warisan budaya bangsa yang wajib kita pelihara. Nah, dari puisi rakyat yang akan kita pelajari ini, kalian akan mempelajari puisi rakyat yakni pantun, gurindam, dan juga syair. Kalian lihat di sini ada kata kuncinya yakni pada irama, panjang pendeknya kalimat, serta tekanan, dan juga ada mantra-mantra di sini ya. Mantra-mantra di sini maksudnya bukannya mantra-mantra yang negatif, tapi memang ungkapan-ungkapan yang digunakan di dalam puisi rakyat itu dia banyak menggunakan kata-kata lama, kata-kata yang dari zaman dahulu, jadi bisa terdengar seperti mantra-mantra kalau kita gunakan syair atau pantun atau gurindam itu di masa-masa sekarang. Nah, dilihat lagi ada irama dan juga panjang pendeknya kalimat. Nah, ini akan kalian pelajari di slide selanjutnya. Yang pertama kita pelajari dulu yakni gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Tentu saja gurindam ini masuk ke Indonesia melalui perdagangan-perdagangan dari orang-orang India ya, bukan tiba-tiba saja ada gurindam di dalam Indonesia, di dalam negara kita ini. Nah, gurindam ini adalah puisi lama yang sangat penting sebagai warisan budaya. Kata gurindam memiliki arti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat akan nilai agama dan juga nilai moral. Nah, di sini kalian bisa lihat, Ibu sudah menaruh contoh dari gurindam. Gurindam yang paling terkenal tentu gurindam 12 ya. Nah, di sini Ibu menaruh pasal 10 dari gurindam 12. Jadi gurindam 12 itu maksudnya gurindam yang terdiri atas 12 pasal. Di masing-masing pasalnya itu memiliki arti yang berbeda-beda. Nah, untuk pasal yang 10 ini, jika kalian baca, memiliki arti mengenai keluarga. Jadi bagaimana kalian tidak boleh durhaka kepada orang tua, harus hormat kepada orang tua, dan juga harus mendidik anak bagaimana. Nah, di sini dijelaskan di gurindam 12 ini, di pasal 10. Nah, untuk ciri-ciri gurindam bagaimana? Ciri gurindam itu, yang pertama terdiri atas 2 baris dalam 1 bait. Bisa kalian lihat di contoh samping ini. Dia ada 2 baris dalam 1 bait. Dengan Bapa jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Itu adalah 1 bait gurindam. Terdiri atas 2 baris. Nah, tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 sampai dengan 14 suku kata. Bisa kalian hitung di sini. Suku kata itu maksudnya suku dan setiap kata. Jadi dengan itu kan 1 kata. Tetapi dia terdiri atas 2 suku kata, yakni de dan ngan. Bapak itu kan 1 kata, tapi dia terdiri atas 2 suku kata. Bapak.
Jangan pun juga adalah satu kata dan dia terdiri atas dua suku kata. Jangan. Nah, untuk durhaka itu kan satu kata, tapi dia memiliki 3 suku kata. Durhaka. Jadi bagaimana penggunaan konsonan huruf mati dengan huruf vokal? Dengan bapak, jangan, durhaka. Nah, di sini dia terdiri atas 9 suku kata. Sedangkan di sini kan ciri-cirinya tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 sampai 14 suku kata. Berarti di pasal 10 ini dia bisa dong ya masuk ke ciri-ciri gurindam yang nomor 2, karena kan sekitar 10 sampai 14 suku kata itu maksudnya bisa 9, 10, 11, 12, 13, 14 atau bahkan 15 ya. Jadi kalian bisa hitung sendiri nih masing-masing dari suku kata yang ada di gurindam pasal 10. Coba dilatih ya. Nah, untuk barisnya, untuk gurindam ini dia memiliki rima yang bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Maksudnya di sini bukannya belakangnya itu diakhiri dengan huruf A, belakangnya diakhiri dengan huruf B, belakangnya diakhiri dengan huruf C, tidak ya. Tapi jika kalian lihat di contoh yang di samping sini, kata terakhir dari bait pertama itu kan adalah durhaka dan murka. Nah, dia memiliki suara yang sama untuk belakang katanya ini, K dan K, kan? Durhaka, murka, itulah yang disebut sebagai rima. Jadi dia harus sama. Coba kita lihat di bait yang kedua. Hormat dan selamat. Itu kan dia sama-sama mat ya, mat dan mat ya kan. Itu berarti dia sajaknya sama. Kita lihat di bait yang ketiga. Lalai dengan balai. Nah, lai dan lai itu kan dia juga memiliki rima atau suara atau iramanya tuh sama. Yang untuk bait yang keempat, alpa dan menerpa, sama-sama belakangnya adalah pa. Nah, untuk yang bait terakhir, di belakangnya itu ada adil dan kapil. Mereka tuh sama-sama belakangnya il. Jadi gitu ya. Untuk rima itu berarti adalah suara atau bunyi dari kata terakhir di setiap baris. Itu harus bersajaknya harus sama. Nah, dalam gurindam ini, semua yang ada di dalam pasal 10 ini merupakan satu kesatuan utuh. Bahkan kalau kita bisa lihat dari pasal 1 sampai pasal 12 pun juga merupakan satu kesatuan utuh yang merupakan sebuah nasihat, kan? Nah, selanjutnya baris pertama berisi soal, masalah, perjanjian. Baris kedua berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Nah, berarti baris pertama dan baris kedua dalam gurindam itu tentu memiliki ikatan. Jadi yang pertama itu dia berisi masalah-masalah apa. Nah, lalu yang kedua itu adalah jawaban dari permasalahan atau akibat-akibat dari permasalahan dan perjanjian-perjanjian. Misalnya kita lihat pada gurindam 12 yang ada di layar. Dengan Bapak jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Nah, berarti kita kan disuruh soalnya ini permasalahannya ini apa? Oh, jangan durhaka kepada orang tua. Nah, di baris keduanya ini dijelaskan mengapa sih kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Oh, agar Allah tidak murka. Gitu. Nah, untuk bait yang kedua juga sama. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Nah, berarti untuk baris pertama, kita tuh harus selalu hormat kepada ibu. Nah, untuk baris keduanya, ya kenapa kita harus hormat? Ya supaya badan kita selamat, supaya selamat dunia akhirat. Nah, jadi di setiap gurindam itu pada baris pertama dan keduanya itu pasti mereka saling terikat, saling berkesinambungan. Nah, yang terakhir isi gurindam biasanya berisi nasihat, tentu saja, filosofi hidup, juga kata-kata mutiara. Nah, selanjutnya ada pantun. Di sini kalian pasti sudah tidak asing ya dengan pantun karena kita pasti sudah banyak
Bahkan kalian juga pasti sering membuat pantun, seperti pantun-pantun jenaka, ya kan? Pasti kalian juga sering membuatnya. Nah, pantun adalah puisi Melayu. Pantun itu dia mengakar dan menyebar dan juga membudaya di dalam masyarakat, terutama masyarakat Melayu. Nah, pantun memiliki arti yang kurang lebih sama, yakni sesuatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, juga bentuk kesantunan. Fungsi dari pantun yakni mendidik sambil menghibur. Melalui pantun, kita menghibur orang dengan perbaikan bunyi bahasa, menyindir, menegur bahwa sesuatu itu kurang baik, secara tidak langsung atau memberi nasihat. Bu, kenapa sih kita harus menggunakan pantun untuk menghibur dan juga mendidik? Ya karena bukannya kita tidak mendidik secara tegas, tetapi dengan pantun jadi tuh didikan akan terasa lebih estetik itu istilahnya. Jadi kita tuh bisa secara tidak langsung menegur, mendidik seseorang, tapi kita tuh menggunakan kata-kata yang lebih halus, lebih estetik kalau kata anak-anak zaman sekarang. Jadi pantun itu akhirnya digunakan untuk mendidik. Walaupun banyak juga kan pantun-pantun yang hanya menghibur, tapi juga sejatinya banyak juga pantun yang berisi nasihat-nasihat kehidupan atau hal-hal lain yang sekiranya mendidik. Bisa dilihat seperti contoh pantun yang sudah Ibu tautkan ya di layar. Ini adalah salah satu pantun nasihat. Nah, ciri-ciri pantun yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris atau 4 lari. Nah, di sini kita bisa lihat satu bait terdiri atas 4 baris, benar atau tidak ya? 1, 2, 3, dan 4. Benar ya, jadi satu kesatuan ini kita sebut sebagai satu bait pantun yang terdiri atas 4 baris. Nah, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Coba kita latihan lagi ya, mencari berapa suku kata dalam satu baris pantun. Kata dari terdiri atas 2 suku kata ya, da dan ri, dari. Lalu papan ada pa dan pan. Lalu terbuat ada ter, bu, dan at. Lalu ada pintu, pin, dan tu. Ada berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dalam satu baris dari papan terbuat pintu terdapat 9 suku kata. Benar ya, berarti dia sesuai dengan ciri-ciri pantun. Lalu kita lihat rima akhir di setiap baris adalah AB, AB. Yang berarti baris pertama sesuai atau sama akhirannya seperti baris ketiga. Ya kan? Begitupun dengan baris kedua, dia sesuai atau sama akhirannya dengan baris keempat. Kita lihat di sini. Dari papan terbuat pintu, berarti akhirannya adalah pintu. Tu. Nah, jendela depan ada 3, akhirannya itu 3, berarti ga. Barang siapa menuntut ilmu. Nah dia ini kan baris ketiga. Kita lihat baris pertamanya, pintu dengan ilmu, sama ya, berarti akhirannya adalah huruf U. Nah, dekat kakinya menuju surga. Kita lihat baris keempat sama atau tidak dengan baris kedua, surga dan 3, akhirnya sama ya, sama-sama ga. Jadi kita bisa lihat di sini di contoh juga dia sesuai dengan ciri-ciri pantun ya. Nah, jadi dari pantun ini, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Baris pertama dan kedua itu adalah sampiran atau kata-kata yang tidak ada artinya. Jadi pada kata-kata sampiran ini hanya digunakan agar permainan bunyi bahasa di dalam pantun ini bisa terdengarnya tuh enak didengar gitu. Jadi supaya rimanya juga bisa sesuai, bisa enak didengar, ada irama-iramanya kan. Kalau kita membaca pantun kan pasti ada seperti ada tekanan atau irama yang enak didengar ya, jadi seperti itu.
Ya, balik lagi seperti fungsinya si pantun tadi di awal, supaya mendidiknya itu agak menjadi estetik gitu ya. Jadi kita menggunakan kata-kata sampiran ini. Nah, sedangkan baris ketiga dan keempat itu merupakan isi, merupakan apa, didikan apa yang akan kita sampaikan kepada orang-orang gitu. Ada di baris ketiga dan keempat. Nah, selanjutnya di sini ada syair. Syair ini adalah salah satu puisi lama yang juga lama ya, sama seperti Gurindam juga. Saking lamanya sampai banyak kata-katanya bahkan terdengar asing di telinga kalian. Syair ini berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Syair memiliki arti puisi dalam ilmu pengetahuan. Jadi jika kalian melihat syair, kalian pasti akan terbayang dengan puisi. Tapi kan kalau puisi-puisi itu menggunakan kata-kata yang kadang sudah biasa kita gunakan ya. Tapi kalau untuk syair ini kata-katanya kalian harus telaah lebih dalam lagi supaya kalian mengerti apa sih maksud yang ingin disampaikan dalam syair ini. Nah, dalam perkembangannya, syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu. Tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair negara Arab. Jadi ada modifikasi dari orang-orang Melayu agar syair-syairnya ini bisa masuk ke dalam masyarakat Melayu. Di sini ada ciri-ciri syair. Yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris. Coba kita lihat lagi, satu bait seperti pantun tadi ya, terdiri atas 4 baris. 1, 2, 3, dan 4 ya, benar ya, berarti satu bait ada 4 baris. Nah, lagi-lagi kita hitung berapa suku katanya di dalam syair tersebut. Seperti yang ini, dengarlah. Dengarlah itu ada 3 suku kata. Dengarlah. Lalu ada wahai. Di sini wahai ada 2 suku kata. Wa dan hai. Lalu ada anak-anakku. Ada berapa coba anak-anakku? Kita hitung. Anakku. Ada 5 suku kata. Lalu ada 3, 2, dan 5. Berarti ada 10 suku kata dalam baris pertama. Nah, berarti cocok ya, karena satu baris syair terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Lalu bersajak a. Berarti di sini rimanya ini dalam satu syair, satu bait syair, rimanya haruslah sama. Misalnya belakangnya itu berakhiran a, maka semuanya berakhiran a. Belakangnya itu berakhiran u, maka semua harus berakhiran u, seperti itu ya. Nah, terus kalian pasti bertanya-tanya kan, Bu, ini kok dicontoh Ibu rima sajaknya beda sih Bu, rimanya kok ada yang u, ada yang a, ada yang a, ada yang ir. Nah, itu bisa juga kalian seperti itu. Tetapi jika kalian ingin menuliskan syair yang cirinya tuh seperti syair-syair zaman dulu, nah kalian harus berpedoman pada ini. Sajaknya a. Bu, tapi bagaimana Bu kalau saya mau menulisnya semua belakangnya sama? Tidak apa-apa. Tapi balik lagi, kita di sini mencari tahu ciri dan perbedaan dari syair, pantun, dan gurindam ya, bukan ingin membuat syair loh. Terus yang keempat, bedanya syair, gurindam dengan pantun. Nah, di sini kalau syair semua baris adalah isi. Jadi ini tidak ada kata-kata sampiran, tidak ada sebab akibat seperti gurindam. Jadi semuanya ini adalah didikan, semuanya ini adalah ilmu yang ingin disampaikan. Nah, ini yang menjadi ciri khas daripada syair. Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Jadi bahasa-bahasanya itu yang itu tadi kadang susah kalian cerna karena terlalu kias maknanya. Jadi kalian harus benar-benar membaca keseluruhan dari syair agar kalian paham apa sih maksud dari syair ini. Udah segitu saja materi untuk hari ini. Jangan lupa kalian cek Google Classroom kalian ya, karena ada tugas yang sudah Ibu berikan di sana.